Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar? Gimana kabarnya? Baik gak? Hah? Baik. Malah kayak preman. Aduh ya Allah. Ketemu sama Mas Tri hari ini teman-teman. Ini insya Allah video untuk tayang di hari Minggu ya. Waduh, aku mah batuk-batuk tetap nyediain video buat kalian loh. Buat nemenin saking cinta lan tresnone Mas Tulus karun jenengan ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Dari dalam dan juga luar negeri. Astagfirullahaladzim. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk yang belum, Mas Tulus butuh bantuan teman-teman buat di subscribe. Pencet tombol loncengnya juga. Jangan lupa di like, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mau nyawer ya. Terima kasih banyak orang baik. Sehat, berkah, melimpah untuk semuanya tentunya ya. Amin. Teman-teman yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah rezekinya. Yang sedang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Kalian yang sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tetap harus semangat pastinya ya. Mau bahas apa di minggu ini Mas Tulus? Kan aku lagi jalan-jalan, aku lagi holiday. Kalian holiday di hari Minggu. Mas Tulus hari Minggu itu jam 6 pagi udah jalan. Jadi udah nggak mungkin bisa ditolong. Kalau hari Sabtunya masih bisa nolong sih. Kita bikin Q&A kali nanti ya. Di hari Sabtunya. Kalau hari Minggu sudah tidak bisa tertolong lagi teman-teman. Jadi ya wes lah kita nikmati saja ya. Oke, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Hari ini mau bahas terkait dengan meteor-meteor yang sekarang lagi banyak sekali. Penasaran nggak sih? Kenapa sih kok sekarang itu banyak meteor? Kemarin di Depok, di Jawa juga ada, kemudian di Sumsel, bahkan sampai di Brunei Darussalam juga ditemukan kemunculan meteor-meteor yang sedang bermunculan dari berbagai macam sudut. Kalau dari segi pandang Mas Tulus sendiri sebetulnya ini pertanda apa? Apakah pertanda baik atau pertanda kurang baik? Nanti kita akan jabarkan secara detail terkait dengan kemunculan meteor-meteor yang belakangan ini sering banget muncul. Seperti apa ulasannya? Nanti Mas Tulus akan bahas ya. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih banyak orang baik. Masya Allah. Sedekah nasi box kita kemarin sudah berjalan, bahkan yang masak sampai angkat tangan. Yang masak sampai tidak mampu untuk terima orderan terakhir, sudah full, mobil sampai nggak muat lagi teman-teman yang kehujanan nggak bisa masuk mobil. Jadi ya mau nggak mau nasinya
di dalam, orangnya di luar, nggak bisa masuk mobil saking fullnya, dan sampai angkat tangan. Dan per hari ini nih sisa saweran, sisa sedekah kemarin ya teman-teman ya, sisa sedekah di bulan Juni nih, Masya Allah nggak bisa kita cover, ada 325.000 lagi. Semoga pertanda baik untuk di bulan Juli, bulan yang akan datang, mudah-mudahan Allah izinkan sedekah nasi box kita juga masih ada. Allah izinkan dengan cara Allah tersendiri tentunya. Semoga sedekah kita tercukupi, bahkan juga bisa lebih daripada yang kemarin. Amin. Amin ya Allah. Doakan juga semoga sedekah Bumi Nusantara kita bisa kita segera gelar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kalau mau bantuin gimana Mas Tulus? Aku pengen nambahin itu loh. Yang 320 mau tak genepin 500 misalnya. Caranya gampang. Cek kolom deskripsi ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya Rp12.000 saja. Maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya. Kalau mau nambahin buat sedekah bumi caranya juga mudah. Cek kolom komentar, Mas Tulus sematkan rekening Permata atas nama Tulus Rianto di kolom komentar. Kalian bisa manfaatkan rekening itu buat yang mau membantu sedekah Bumi Nusantara. Nggih. Matur nuwun, terima kasih banyak. Saya nggak bisa bilang apa-apa sampai aku tuh kayak, ya Allah, garek pirang dino aku pulang kampung itu udah mikir, Dek, gimana ini ada nasi box nggak ya? Masih 3 jutaan aja nih, Dek. Ternyata tiba-tiba jebret, hamba Allah bantuin, Masya Allah. Doanya jenengan kyo jos, Gusti Allah itu maha baik sekali sama kita, sehingga Allah izinkan ada, dan aku juga sempat yang, Alhamdulillah ya Allah, tanganku dipercaya lagi sama Engkau ya Allah untuk menggelar sedekah nasi box lagi. Amin. Terima kasih banyak orang-orang baik yang sudah membantu, tanpa terkecuali, pokoknya buat semuanya terima kasih. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan sedekahnya jenengan Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga juga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Mudah-mudahan jenengan yang sedekah hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Jenengan yang sedekah juga mudah-mudahan jadi media tolak bala untuk jenengan dan juga keluarga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kok suaraku kayak kodok ini? Maaf teman-teman ya. Gak tahu suaranya kayak kecil, jadi kayak hanya makin gitu. Suaraku kayak cempreng gitu jadinya. Oke. Matur nuwun sekali lagi untuk yang sudah bantu sedekah nasi box. Sedekah bumi juga terima kasih nggih, tanpa terkecuali. Untuk yang mau ikut among-among, ayo. Mudah-mudahan sih kita bisa gelar sebelum bulan Suro ya. Karena among-among buat yang mau kita bikin ini, waktunya dananya tinggal sedikit lagi. Jadi kayaknya kalau untuk sekedar kita segera gelar sih insya Allah bisa cepatnya sebelum bulan Suro. Atau mungkin bulan Suro kita gelar among-among juga sama bagusnya ya. Mudah-mudahan segera tercukupi. Buat teman-teman yang mau ikutan silakan DM Mas Tulus saja ya. Nanti Mas Tulus jelaskan. Yang kemarin belum ikutan atau yang sudah ikutan ikut lagi, atau kalian mau bikin among-among yang mungkin buat diri kalian sendiri tuh boleh. Silakan DM Mas Tulus ya. Karena caranya nanti mudah nang tolong nang. Nanti DM rekeningnya berbeda soalnya teman-teman ya. Yang sudah bantu terima kasih banyak. Untuk yang sudah bantu among-among, mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan kepada jabang bayi yang diamong-amongi. Amin. Matur sembah nuwun. Nanti kalau sudah Mas Tulus gelar, otomatis Mas Tulus stop ya buat teman-teman yang ikut among-among. Oke? Terima kasih banyak. Nah, minyak bidara baru ada pengiriman besok hari Seninnya. Oke? Teman-teman yang mau tahu manfaat fungsinya silahkan cek packingan Mas Tulus dulu. Ketik di YouTube-nya gini. Big Tulus packing minyak bidara. Nanti ada jelas di situ. Mas Tulus jelaskan fungsinya, manfaatnya. Kalau bisa video terbaru ya teman-teman. Jadi setelah Mas Tulus sampaikan apa yang kalian mau tahu, kalau sudah tahu teman-teman boleh langsung, maaf tangan kiri, teman-teman bisa langsung DM ke nomor WhatsApp di 0857, sebutkan nama, alamat lengkapnya, kemudian pesannya berapa. Alhamdulillah. Harus lengkap ya teman-teman alamatnya, kalau bisa ada kode posnya, RT RW. Nah, ini juga banyak nih kendala pengiriman dari teman-teman. Misalnya kayak desa A, desa B. Kalau bisa ada nama jalannya, aku yakin pasti ada nama jalan. Misalnya kayak Jalan Mawar, Desa Gedung Karya Jitu, gitu ya. Jadi teman-teman jangan desa aja, kalau bisa ada nama jalannya atau nama gangnya, biar lebih mudah dalam pengirimannya. Gitu nggih. Matur nuwun yang sudah pesan, terima kasih, semoga segera sampai, manfaat jadi obat.
Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun teman-teman ya. Alhamdulillah kita tuh banyak banget di-share info dari teman-teman. Waktu saya di Lampung juga eh saya mendapatkan info bahwa di Sumatera Selatan itu pas waktu saya lagi di Lampung katanya ada meteor. Di Depok kemarin ada meteor. Kemudian di beberapa wilayah, bukan hanya di Lampung dan juga di Pulau Jawa saja, sampai di luar negeri pun ditemukan adanya meteor-meteor yang sedang berjatuhan. Nah, sebenarnya ini fenomena apa sih Mas Tulus? Di 2022 akhir tahun juga pernah ada fenomena seperti itu. Apakah ini pertanda kurang baik atau pertanda buruk atau memang ada sesuatu yang sedang disesuaikan? Misalnya ya, pertanyaan teman-teman larinya ke situ. Tapi kalau dari segi pandang BMKG atau dari keilmuan sendiri dari ilmu apa namanya? Kalau ilmu itu apa? Ilmu BMKG ya? Aku lagi nyampe kayak bingung. Tapi BMKG menyampaikan bahwa fenomena seperti ini adalah fenomena biasa dan bukan karena akan adanya musibah besar, bukan karena akan adanya sesuatu yang besar. Karena meteor-meteor ini dikabarkan ketika sudah sampai di bumi dipastikan sudah hancur, jadi tidak akan berbahaya. Kecil sekali kemungkinan dari berita yang saya baca bahwa meteor itu bisa menimbulkan musibah besar itu sangat-sangat kecil. Tetapi sekali lagi, wallahu alam, ketika Allah menghendaki sesuatu yang lebih daripada itu, saya tidak tahu. Tetapi secara BMKG menyampaikan bahwa fenomena-fenomena seperti ini sebetulnya adalah fenomena biasa karena juga ini merupakan aktivitas yang ada di tata surya kita, di langit kita, dan memang itu sesuatu yang sudah lazim terjadi, bukan karena cuaca, bukan karena siklus, bukan karena mau ada musibah. Jadi pertandanya dari segi BMKG bukan pertanda apa-apa, yaitu siklus biasa. Hal yang biasa terjadi dan tidak mempengaruhi beberapa hal di antaranya. Tadi yang Mas Tulus sebutkan adalah dengan musibah dan lain sebagainya. Nah, dari segi BMKG di situ, kalau dari segi pandang Mas Tulus sendiri seperti apa? Apa karena memang, dari langit Brunei ini kemarin, 4 hari yang lalu, kemudian di Depok juga. Jadi ada beberapa beberapa hari yang menurut aku tuh sama gitu ya teman-teman ya. Dan di hari yang sama tadi mungkin meteor tadi tuh bareng kali ya keluar semua, mungkin pada mau jalan-jalan kali ya. Jadi di sekitar bumi kita tuh kan memang banyak batuan ya. Jadi hal seperti itu hal biasa, fenomena biasa, bukan pertanda apa-apa. Tapi maaf, kalau dari segi pandangnya Mas Tulus, ini berarti sedang ada yang kurang baik dengan bumi kita, dengan Nusantara khususnya. Karena aku pernah nanya sebelumnya, ini soal meteor-meteor ini sama Eyang. Ternyata ini sebuah bentuk bahwa ada energi penetral yang lagi dan lagi kita sedang dinetralkan dari energi tertentu, dari sesuatu tertentu yang sedang dinetralkan atau sedang diperbaiki. Ada susunan-susunan yang akan kembali disusun, diratakan kembali, kalau ada yang bolong ditambal lagi, kalau ada yang kurang pas akan dipaskan sesuai dengan posisinya. Dan hal ini bukan pertanda yang baik, teman-teman. Kenapa? Dari segi pandang Mas Tulus, adanya meteor-meteor ini tujuannya adalah baik, tetapi kalau diartikan pertandanya baik atau tidak, menurut saya justru ini bukan pertanda baik. Kenapa? Karena ini, kalau yang disampaikan yang ini adalah sesuatu hal yang netral, menetralkan sesuatu. Dan saya banyak membaca angka-angka di balik munculnya meteor-meteor ini sejak minggu lalu. Saya sudah hitung semua, saya sudah lihat semua. Memang kalau dihitung lewat angkanya, cenderung ke komponen air ya teman-teman ya. Cenderung ke komponen air dan juga meteor ini menggambarkan air dan juga angin. Ini paling dominan yang saya baca. Jadi dari angka-angka di mana ditemukan meteor atau diabsenkan ada meteor yang berjatuhan di tanggal itu, saya coba hitung angkanya, memang poinnya di situ. Sehingga kenapa saya berpikir bahwa bukan pertanda baik? Lah, sekarang begini, ada sesuatu yang sedang dibangun. Ada pagar yang harus diperbaiki lagi. Ada bangunan yang harus dikokohkan lagi. Ada lubang yang harus ditambal supaya yang jalan tidak jatuh. Berarti ada yang tidak
ada yang tidak baik dan sedang diperbaiki. Inilah kenapa kalau dari BMKG menyampaikan bukan pertanda musibah, tapi kalau dari pandangan saya justru ini pertanda bahwa sebenarnya alam kita ini sedang merevitalisasi, kemudian kita sedang dibayang-bayangi sesuatu. Kenapa seperti itu? Berarti ada yang harus perbaiki. Perbaiki ini berarti bisa berhasil, bisa tidak. Yang kedua, selalu ada campur tangan lain yang tidak suka karena penetralan ini tujuannya adalah memperbaiki Nusantara. Ingat Nusantara ya teman-teman, kalau penyampaian Eyang Nusantara itu bukan cuma Indonesia, silahkan cari tahu sendiri. Nusantara di sini luas sekali lingkupnya, sehingga hal yang berhubungan dengan elemen air tadi muncul lewat angkanya, tetapi kalau Eyang bilang memang ini hanya akan berakibat ke satu hal. Salah satunya adalah gempa. Aku juga bingung sih, batuan yang berhubungan dengan langit, meteor, tapi mengarah ke gempa. Tapi kalau dibaca lewat angkanya, ada dua elemen ya, angin dan juga air yang kemungkinan juga akan menjadi musibah di balik perbaikan ini atau di balik penetralan ini, sehingga teman-teman harus diwaspadai satu. Yang pertama adalah air di sini, entah itu gelombang tinggi, entah banjir besar, saya minta untuk waspada untuk banjir rob dan lain sebagainya. Kemudian angin kencang atau gelombang tinggi di laut atau di darat. Yang berikutnya yang juga menyampaikan bahwa ini bisa jadi ada gempa yang juga sedang mengintai kita di balik munculnya meteor-meteor ini. Secara ilmiah ini tidak ada bermaksud tidak ada tanda apa-apa, fenomena biasa, bukan sesuatu yang besar, tetapi secara garis besar kalau saya hitung lewat angkanya ada poin-poin yang disampaikan bahwa ini merupakan pertanda yang sedang kurang baik, bahwa Indonesia, Nusantara khususnya sedang diperbaiki, sedang dinetralkan untuk menentukan atau melakukan sesuatu. Dan ini cukup berbahaya kalau kita ambil dari jalur pandang metafisik. Karena Eyang bilang bahwa kalau kalian hitung lewat angkanya, bukan angkanya, dari poin-poin mereka ditemukannya, kalian bisa melihat ada beberapa titik tempatnya itu kayak saling berhubungan satu sama lain. Iya nggak sih? Dari Jawa di sini, terus nanti di sana ada di Sumatera, terus ada sekarang di Brunei. Itu kayak titik-titik tertentu yang kalau disusun tuh kayak saling nyambung satu sama lain, searah lah istilahnya gitu. Itu yang disampaikan Eyang. Tapi saya hanya penyampaian Eyang. Saya tidak tahu terkait dengan apakah benar memang secara garis lurus mereka saling berhubungan atau tidak. Tapi memang poin ini adalah poin yang baik dan tujuannya memang tujuan baik. Dan Eyang juga meminta kita untuk sama-sama saling mendoakan satu sama lain, bahwa doanya seperti biasa yang menyampaikan lagi. Eyang tuh berkali-kali menyampaikan ke saya kalau doa itu jangan mendoakan diri sendiri saja. Jangan minta sehat saja, jangan minta rezeki, jangan minta perlindungan saja, tapi doakanlah manusia lain atau doakanlah makhluk lain, termasuk adalah alam dan juga para pengisi dunia ini, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi doanya hampir sama seperti halnya saudara-saudara kita yang Buddha mendoakan semua makhluk yang ada di dunia. Tapi yang juga menganjurkan kita untuk saat ini memberikan doa kepada leluhur kita, juga kepada semua makhluk yang ada di dunia terkait dengan dijauhkan dari sesuatu yang kurang baik tadi. Nah, apakah sesuatu ini juga akan berpengaruh dari sesuatu yang besar kemudian menjadi musibah, bahkan ada ramalan kiamat sebelumnya? Apakah ini berhubungan? Jawaban saya tidak sebetulnya. Jadi bukan berarti akan ada munculnya kiamat, akan munculnya sesuatu yang besar. Tapi kalau musibah memang betul, saya melihat ada potensi itu. Potensi dari mana? Dari yang disampaikan yang juga dari angka yang saya baca. Sebenarnya kalau potensi musibah di balik adanya meteor, BMKG menyampaikan tidak ada hubungannya, tapi saya menghitung lewat angka, kalau saya terka ini bisa menjadi potensi akan adanya sebuah musibah besar yang diprakarsai, diberikan tanda dari si meteor tadi. Sehingga teman-teman tetap harus mewaspadai satu dan lain hal, yaitu adalah musibah yang cukup besar. Dan potensinya saya baca lagi, saya klarifikasi lagi, elemen tanahnya ini disampaikan Eyang ya. Masih seputar kecelakaan di darat juga teman-teman, hati-hati, gempa bumi, gelombang tinggi juga. Kemudian air yang cukup banyak. Aku nggak tahu kenapa di balik meteor ini
elemen yang paling kuat yang saya baca di balik munculnya meteor di beberapa sisi ini, saya paling dominan melihat itu elemen air. Aku nggak tahu kenapa seperti itu. Apakah mau ada tsunami, mau ada gelombang tinggi atau apa? I don't know, saya nggak bisa memastikan itu. Sekali lagi, saya hanya menghitung, hitungan saya juga bisa sangat-sangat salah. Jadi teman-teman nggak perlu percaya juga dengan saya sampaikan. Tetapi, kalau kalian tanya, Mas, dari kecelakaan darat, dari gempa, kemudian dari angin dan juga air, mana yang paling kuat yang Mas Tulus bisa baca? Yang saya baca atau yang saya lihat di balik hitungan angkanya, baik dari hitungan angka juga dari elemen meteornya sendiri, saya menguatkan pikiran saya yang mengarah ke air, dan ini cukup kuat, dominan sekali, cukup kuat. Jadi akan banyak orang yang wafat di atas air, ini juga salah satunya disampaikan. Nah, Cerondol menyebutkan bahwa akan banyak anak kecil yang terseret arus atau meninggal di atas air. Tidak hanya anak kecil sebetulnya, tapi lebih dominan anak kecil. Kita bahas next video lagi aja ya. Kalau teman-teman setuju, nanti tulisnya gimana ya? Tumbal bulan suro kira-kira umur apa? Misalnya setuju Mas Tulus bahas tumbal bulan suro. Nanti Mas Tulus cari tahu lebih detail lagi ya. Karena beliau menyampaikannya seperti itu. Oke? Terima kasih, itu pembahasan Mas Tulus terkait dengan meteor-meteor yang sekarang lagi beredar di sekitar kita. Semoga manfaat teman-teman. Sekali lagi disclaimer, saya menghitung lewat angka dan saya bisa salah. Jadi teman-teman nggak perlu mempercayai apa yang Mas Tulus sampaikan. Oke? Suka ditonton, ambil baiknya, tidak suka silakan di-skip saja. Atur nuwun nggih. Semoga manfaat yang saya sampaikan. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama teman-teman. Jangan lupa jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya, semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja, semoga rezekinya berkah barokah, kerjaannya awet. Amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, semoga hutangnya ndang lunas. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen bahagiain keluarganya. Amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Yang sedang merintis jualan, usaha, semoga lancar usahanya, laris manis jualannya. Amin. Yang sedang menjual aset, semoga aset cepat terjual. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pun ngaten saja teman-teman, ngaten saja. Pun ngaten mawon, terima kasih banyak. Semoga yang Mas Tulus sampaikan hari ini manfaat. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata dan juga perbuatan ya. Jangan lupa sebelum ada kabur di like dulu. Jangan lupa suka like-nya teman-teman. Kalau mau nyawar ada tombol terima kasih atau super thanks ya. Mas Tulus pamit mundur, jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik, sehat selalu buat semuanya ya. Semangat, happy weekend. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.